Bencong sering. Sering, itu mau udah makanan sehari-hari. Tapi aku kan nggak mau ambil pusing karena emang kenyataan aku juga seorang apa yang mereka Bilang. katain, ya aku bodo amat. Oke. Tapi kok bisa kalau bapak-bapak yang bilang bencong gitu? Kalau ya tetap aja aku cuekin. Ibu-ibu bencong gitu? Ya diamin aja. Anak Nggak usah kecil yang bilang bencong gitu? aku biarin aja orang teriak-teriak begitu. Terus kalau yang bencong yang bilang bencong juga? Itu kayaknya di Smackdown deh. Bencong sedang bencong gitu. Kalau yang kayak gitu kayaknya harus di Smackdown. Tapi oke, kita pengen tahu nih ya, ngomongin bencong ke bencong, merasa bersaing gak sih kalau misalkan ketemu atau memang kenal di circle-nya Vanessa? Ya, kalau ketemunya gimana dulu? Kayak model kamu deh, sejenis kamu gini gitu loh kan. Oh temen gitu, atau dia ngapain lu lahan gua gitu kan, ada gitu kayak gitu. Oh, kayak misalnya amprokan di jalan lagi, Iya. lagi nyenyong gitu. Iya, lagi Enggak. nyenyong tiba-tiba ketemu yang sama ya, sama yang kayak Vanessa gitu kan. Tiba-tiba, ngapain lu di sini gitu? Itu kan lahan gua gitu. Ada nggak sih kayak gitu? Nggak ada sih. Gak ada, Iya. saling mengayomi aja. Tapi kenal nggak sama mereka? Ya kalau yang kayak aku begini kan, kalau kita di jalan mau kita kenal dia apa enggak, ya aku nggak pernah harus ngomong. Pasti kita saling nyapa Oke. meskipun kita nggak kenal. Hai Nek gitu ya. Berapa dapatnya gitu? Nggak pernah sih. Paling kita dari mana? Oke. Oh, ya kan dari sana sini. Oh, ya udah. Gitu doang, kita say hello doang. Nggak pernah sih kalau kita ketemu di jalan berantem gitu. Enggak. Oke. Nah selanjutnya apa channel ya? Ini kayak makin seru nih. Pernah nggak sih kamu, Vanessa, terus di jalan gitu kan digodain sama suami orang gitu? Karena mungkin lihat kecantikan kamu gitu kan? Tertipu ya. Iya. Yang Enggak, tertipu. mungkin duda-duda atau siapa gitu kan. Namanya di gang itu kan pasti notabene kan selawar-seliwir orang gitu loh. Ada ibu-ibu, anak-anak, bapak-bapak, opa-opa, semua di situ kan ada gitu. Ada nggak sih yang sweet gitu? Ada nggak sih? Ada sih sebagian. Itu bapak-bapak atau anak muda atau kakek-kakek gitu? Baca campur sih. Oke, yang Iya. paling spesifik yang pernah ngalamin, masih ingat dipanggil siapa? Dipanggil bawa bapak. Bapak-bapak. Iya. Gimana? Heneng gitu atau gimana? Iya. Neng. Terus nengok. Oh. Dia manggil, dia dalam rumah. Oh. Ya udah aku samperin, aku pikirkan dia mau ngasih ya. Terus? Malah mau ngajak main. Oh. Terus lanjut, tutup pintu enggak? Ya aku tanya dulu. Dia mau ngasih berapa? Oh. Iya. Tetap. Kalau dia kasih cepet kan lumayan ya. Diambil aja kalau cepet mah. Oke, tapi jujur ya, tapi pernah dilakuin juga. Pernah. Ketemu suami orang, punya istri, tapi nggak ada siapa-siapa. tapi jujur itu suami orang. Iya pasti itu suami orang. Soalnya kan aku pas lihat di depan rumahnya ada jemuran baju istrinya sama kayak baju anak deh. Oke. Pasti kan berarti yang orang udah berkeluarga. Berkeluarga udah suami. Pernah ketemu orang kayak gitu, terus kamu diajak gitu masuk ke rumahnya. Iya. Tetangga nggak ngeliat? Pas kebetulan juga lagi sepi. Lagi sepi. Iya. Masuk dia tuh di kamar ya. Wow, perselingkuhan yang terjadi di dalam. Tapi nggak ditutup pintunya, jadi di belakang pintunya aja. Oh, di belakang pintu. Dapat cepet lumayan. Lumayan kan. Ntar kalau ada yang datang pura-pura aja lagi numpang ngopi, diajak ngopi. Tapi kan lu penampilannya Vanessa kan kayak gini, nggak takut gitu di amuk masa atau apa gitu? Yang enggak sih, kan emang udah biasa ke jalur daerah-daerah ya. situ. Jadi orang udah tahu, udah hafal deh ya. Oh si ini gitu kan. Jadi orang-orang situ juga nggak heran.
Seberapa sering ketemu orang aneh-aneh, sorry ya, orang-orang yang mengajak kayak gitu kok lagi menyenyong? Jarang-jarang sih, nggak terlalu sering juga. Jarang-jarang. Cuma kadang juga ada yang aku tolak-tolakin kalau lagi males. Tergantung mood aja. Tapi ada pasti ya. Ada aja. Kalau lagi jalan gitu yang nggak ada yang godain, entah itu cowok-cowok masih muda, ada nggak sih? Ada, biasa di jalanan. Tapi kalau biasanya kalau yang muda-muda itu biasanya ngeledekin doang sih biasanya, gitu kan. Ada nggak sih kayak gitu? Selain ditimpuk tadi yang pakai batu. Ada, paling kalau bocah-bocah begitu mah, ya bocah mah duitnya berapa sih kalau bocah-bocah? Bocah-bocah mah dia aja jajan masih minta sama orang tua, bagaimana buat bayar aku? Tapi kalau bapak-bapak ada pasti duitnya ya. Kalau bapak-bapak kan otomatis kan udah ada duitnya, pasti kerja, nafkain anak istrinya, pasti ada dong duit. Tapi ada nggak terjalin cinta dengan suami orang? Jujur? Enggak sih, aku enggak. Cuma sekedar lewat, selesai, bablas lagi udah. Paling kalau aku tertariknya mah sama brondong. Oh, sukanya sama brondong. Umur berapa? Ya, sekitar umur 20-an lah 20 tahun. Oke. Nah, selanjutnya nih Pocin. Nah, sorry ya. Gimana tanggapannya sosok Vanessa di saat ketemu dengan orang, ya kan? Pasti Vanessa merasa deh, kalau misalkan lewat terus kan ada kan orang tuh yang takut gitu. Wih, jujur ya, ini realita loh gitu loh. Banyak orang yang ketemu dengan sosok yang Vanessa itu pada kabur, pada takut. Cowok-cowok yang tanggung-tanggung juga biasanya pada ini geli. Sorry ya, geli, ada bencong, pada minggir gitu. Perasaan Vanessa gimana? Coba deh. Aku kalau ada yang begitu, pasti aku paranin orang itu. Pernah kayak gitu? Pernah. Entah itu dia di rumah, entah itu di kafe. Aku Uber pokoknya. Oh, berarti ya pasti aku. Berarti realita guys, ada begini di Uber. Kalau aku yang kayak gitu, aku Uber. Sampai dia mau dapat. Iya, dia pokoknya sampai dia minta maaf, sampai dia berlutut-lutut. Serius? Iya. Biasanya itu ngapain sih, cuma bencong geli gitu atau gimana sih yang membuat Vanessa tersinggung gitu? Iya, kalau aku temuin orang yang begitu, aku lebih emosi kalau ngelihat orang begitu. Udah bikin malu aku di depan rame, aku juga bisa bikin malu dia di depan keramaian juga. Soalnya aku nggak suka aja kalau ngelihat ada orang begitu tiba-tiba ngelihat aku, tiba-tiba langsung lari gitu. Iya. Ada yang sampai kayak geli, gidik-gidik gitu. Aku kesinggung. Itu buat aku pribadi, aku tersinggung banget kalau ada mendapatkan yang begitu. Lebih baik orang itu ngatain gue banci-banci, aku bodo amat. Tapi kalau aku udah temuin orang yang ngeliat aku udah kayak begidik begitu, lari, nah itu aku baru nggak bisa terima. Aku kejar sampai dia minta maaf. Pernah kejadian kayak gitu? Pernah. Kamu apain? Aku nggak tonjok. Aku tonjok dulu. Aku tanya dulu, kenapa kamu ngeliat aku begitu? Lu manusia, gue manusia, kita sama satu-satu ciptaan sama Tuhan. Emang lu ngeliat gue kenapa? Kayak lu lagi dilihat sama setan, lu langsung kabur begidik. Lu ngaca dulu, aku bilangin. Lu ngaca dulu, lu ini hidup lu udah sempurna apa enggak? Lu meskipun takut, banyak kok yang lain yang cakep aja itu biasa aja ngeliat aku. Lu yang jelek begini malah songong, muka lu aja lebih jelek. Pokoknya aku katain balik dia di depan keramaian itu. Kan di kafe-kafe kan tongkrongan begitu kan rame ya, bocah-bocah ya abg-abg gitulah gitu, cowok-cowok sampai temennya aja pada bilang, ya ngapain sih lu begitu, kan si kakaknya nggak ngapa-ngapain, lagian si kakak juga baik, gini digituin sama teman-temannya. Gue bilang, ya takut, oh mungkin dia ini kali, gue bilang dia tergolong homo. Gue bilang, kalau homo ketemu banci itu pasti kabur.
aku katain dia begitu. Mungkin dia pernah dipakai sama banci, terus dia nggak bayar, jadinya takut. Aku bikin malu gitu aja. Oke. Dan itu udah pernah dilakuin kayak gitu ya? Udah. Selanjutnya, pernah ya? Ini kan ini nggak tahu mitos atau fakta ya. Tapi kayak banyak orang yang gunjing gitu kan. Kayak bentuknya Vanessa. Misalkan datang ya kayak gini ya, gitu bawa nyanyi gitu kan. Terus nggak dikasih marah. Enggak sih, aku selagi orang yang ngasih berapapun itu, yang penting dia ngasihnya dengan sopan. Oke. Ya aku terima aja. Kecuali kalau dia ada ya, kayak waktu kejadian di rumah makan di daerah mana ini? Pokoknya di daerah mana deh gitu ya? GDC. Oke. Itu orang sekeluarga lagi makan. Anaknya 2, berempat dia, suami istri sama anaknya 2. Nah, istrinya ngasih itu duit 200 perak logam. Oke. Dengan pernah kayak gitu 200 perak. 200 perak. Oke. Dengan cara dia ngasihnya bagaimana? Itu duit 200 itu digeletakin di meja. Jadi aku berdiri di situ, dia di sini samping sininya suaminya. Oke. Situ 2 anaknya. Aku berdiri di belakang anaknya, dia ngasihnya bagaimana? Megang duit itu dipegang sampai ke depan anaknya. Itu kan kesannya kayaknya buat kayak kesentuh sama aku kayaknya jijik banget gitu ya. Oke. Meskipun dia ngasihnya mau berapapun jangan begitu. Itu kan sama aja kayak jijik ya. Nggak lihat nominalnya tadi juga? Aku belum lihat. Pas aku udah ambil, aku pikir gope ya. Oke. 200. Akhirnya aku tanya lagi, ini ibu seriusan ngasih segini? Oke. Iya, kan situ ngamen. Saya berhak dong mau ngasih berapa aja. Astaga. Dengan celetukannya dia begitu. Oke. Ya aku balikin lagi. Ibu, sekarang ini zaman 2000 berapa? Gue bilang. Kalau dibalikin ibu di posisi saya, ibu dikasih segitu kira-kira gimana? Oke. Sampai suaminya nggak ngebelain bininya. Suaminya yang minta maaf. Apa ibu, gue bilang, baru merasakan kaya? Gue bilang, orang kaya baru. Jangan sombong, duit nggak dibawa mati ibu. Kalau ibu kasih gope masih mending ya, aku masih terima. Ini 200 perak, gue bilang. Terus ngasihnya juga begitu. Ngasihnya begitu. Itu kan udah kayak seakan-akan kulit ibu kayaknya bertentangan sama aku. Itu kayaknya jijik banget. Dengan lentik-lentik kayak begitu mendorong duit. Sakit banget. Itu udah nyelekit banget kayak di hati. Nangis nggak? Cuma emosi doang? Iya. Nangisnya mah itu belakangan. Aku nggak pernah ngeliatin orang aku nangis. Terus nggak sampai banting, nggak berani? Enggak, aku Cuma nggak mulut doang? Akhirnya suaminya minta maaf. Bininya diem, dikasih tahu begitu. Oke. Sadis guys. Terus selanjutnya Vanessa, kita pengen tahu lagi nih, masih lingkupnya di Nyenyong. Pernah nggak dirampok? Kalau di jambret sih nggak pernah sih. Nggak pernah gitu kan, tiba-tiba namanya ya mungkin ya cowok-cowok di sana nggak, ya mungkin bukan cowok ya, kriminal tentunya ya kan, pasti ngelihat sosoknya Vanessa kan, ya mereka pikir kan ini cewek-cewek ya pasti di apa namanya, diancam sedikit juga udah langsung lembek gitu kan, pasti kan kayak gitu kan. Pernah nggak sih ketemu orang kayak gitu, mana duit lu gitu? Pernah? Alhamdulillah sih selama aku hidup di jalan nggak pernah nemuin yang kayak gitu. Oke. Aman-aman aja. Aman-aman aja. Oke. Terus kalau pernah nggak dirampok keperawanan? Di tengah jalan gitu?
Ayo layanin gua, ayo ini gitu. Kita berandai-andai aja gitu loh. Segerombolan orang gitu, pernah nggak gitu? Kayak dilecehkan gitu. Di gembeng. Ini jujur, serius. Enggak bercanda. Oh, ketemu orang gitu kan, anak-anak motor atau apa gitu kan, ya berandal-berandal lah di luar sana gitu kan, namanya nggak punya duit buat di kemana gitu kan, kamu jadi pelampiasan gitu di jalan, ayo lain gitu, nggak pernah? Enggak, alhamdulillah sih nggak pernah. Masih aman-aman aja. Aman-aman aja. Oke, luar biasa. Nah, kita selanjutnya pengen tahu nih ya. Nah, selama menjalani kayak gini kan, itu udah pasti melalang buana, udah ketemu suami, udah ketemu apa dengan bermacam-macam karakter orang. Terus pernah nggak sih merasa jenuh gitu loh dengan kehidupan kayak gini gitu? Ya kalau mau dibilang jenuh ya sebenarnya sih jenuh ya. Oke. Capek juga, cuma mau bagaimana lagi ya? Ya namanya kita buat menyambung hidup ke depannya, buat kayak bayar kontrakan, makan sehari-hari, belum lagi kita belanja make up gitu kan, bedak kan semua duit. Jadi ya mau nggak mau tetap aja dijalanin. Mau dapat kecil gedenya itu mah udah, yang penting kan kita udah berusaha, nggak sampai jadi maling daripada maling. Oke, selanjutnya detik-detiknya nih. Oke, selanjutnya Vanessa, di saat menjalani kehidupan seperti ini, nyonyong lagi nih ya, kita pengen tahu ya, kamu sudah mendapatkan apa aja sih yang dihasilkan dari sini? Pernah mengirimkan orang tua nggak uang hasil seperti ini? Aku mau ngasih ke orang tua itu, tapi orang tua sih belum pernah menikmati diri sendiri aja. Kasih ke pacar jangan-jangan. Pemelihara berondong. Ya bisa jadi gitu loh. Ke orang tua pernah nggak pernah kirim gitu? Belum pernah. Atau mungkin orang tua nggak pernah minta mungkin? Orang tua sih nggak pernah minta ya. Gak pernah minta gitu, Vanessa kirimin ibu dong gitu. Apa nggak kan kerja tuh di sana gitu kan? Nggak pernah. Oke. Rencananya apa sih tujuan kamu pengen kesini? Melakukan Nyenyong ini ke depannya gitu? Pengen punya usaha kah? Atau dari uang ini ya? Kita berandai-andai. Pengen usaha ini apa pekerjaan ini? Pengen punya usaha atau pengen punya sesuatu nanti kelak gitu? Apa sih impiannya sosok Vanessa? Ya aku berimpian apa ya, nggak ada yang, cuma buat hidup aja udah, nggak ada impian yang lebih tinggi. Karena ada orang, gua harus sukses nih dari ini gitu. Sorry pengen punya ini, nggak ada keinginan kayak gitu. Enggak, jalanin aja terus setiap hari dapet ya, kita sisiin aja buat makan, buat kontrakan, udah gitu. Kalau buat kayak bilang aku kerja ini, ntar kalau udah sampai sampai pendapatan, sampai target gitu 50 juta gitu misalkan kan? Enggak. Aku enggak targetin, mengalir aja gitu. hidup gitu ya, dapat ya syukur, ya dapat ya buat makan, buat bayar kontrakan, buat bayar suami. Bayar suami sekarang banyak, tapi kan janda kan ya, janda. Sekarang lagi janda. Paling kalau tante pengen baru calling. Oke. Terakhir nih ya untuk Vanessa, ada pesan-pesan masih ada sedikit lagi nih ya, kita pengen tahu dari Vanessa. Gue mau sedih tapi lucu gitu loh, dia nih gitu loh. Ada nggak sih paling sedih gitu loh, pengen kita tahu gitu selama menjalani hidup kayak gini. Ada nggak yang lebih sedih lagi sampai meraung-raung menangis gitu loh? Kenapa gue harus jadi bencong? Kenapa gue harus jadi penyanyi Nyenyong begini atau apa gitu? Paling sedih apa ya? Nggak ada sih. Nggak ada. Paling yang kayak yang tadi aja yang aku bilang itu. Oke, Hapo Channel pengen tahu, subscribernya Hapo Channel pengen tahu, ada kemungkinan nggak sih suatu saat one day gitu kan,
Vanessa kembali lagi ke kodratnya menjadi pria yang ganteng loh, ada apanya nih? ada berahangnya gitu kan, ada kalau di PR ganteng loh ini orang tinggi gitu kan. Ada kemungkinan nggak sih, sorry Vanessa, kita pengen tahu gitu, ada kemungkinan nggak sih nanti pengen berubah lagi, kembali ke kodrat, kembali ke kampung, terus menikah gitu ya, menikah dengan gadis di sana gitu, ada nggak sih pikirannya seperti itu? Untuk saat ini kayaknya belum ada deh buat kepikiran antar aku mau nikah sama cewek gini, belum. Masih enjoy dengan kehidupan kayak gini. Iya, tetap aja aku jalanin aja dulu, ntar juga mana tahu ntar ada mujizatnya. Mau nunggu mujizat. Kalau buat saat ini bilang mau berubah sih nggak ada, yang ada malahan aku tambah mau tambah yang lebih Ekstrim. cewek asli. Oh, seandainya ada duit banyak, ya kan? Kan lagi banyak tuh yang punya duit banyak di luar sana kan, pengen ngerubah hidung, pengen ngerubah dada, pengen ngerubah semuanya. Ada keinginan nggak kayak gitu? Ada sih. Oh, ada. Seandainya ada orang gitu yang mau pacaran sama lu, mau Vanessa gitu kan, banyak duit, pengen berubah kayak gitu. Iya. Jadi perempuan. Tapi paling kalau buat ngerubah jenis kelamin sih nggak ada ya. Okay. Paling aku pengen rubah muka. Oh, muka dirubah jadi apa? Lebih Cantik pastinya. Aja. Hidung, terus apalagi. Oke. Gua kasih nih kita seru-seruan. Ini ada 100 juta 100 juta ya, 100 juta dulu deh. 100 juta Vanessa. Kamu harus cantik. Apa yang mau dicantikin? Coba sebutin. muka, hidung, sama payudara. Oh, payudara. Itu aja. Jadi ada kemungkinan nanti suatu saat nanti kalau ada uang banyak pengen ke situ. Pengen implan. Oke, tapi sekarang apa isinya? Apa isinya? Boleh tahu nggak sih? Isinya... Apa sih? Boleh langsung apa sih gitu? Kalau misalnya kayak gini boleh nggak sih gitu? Boleh nggak? Kalau sekarang ya masih apa itu? Nih? Apa sih itu? Masih. Boleh pegang ya? Seperti gunung kembar ini. Enggak, itu apa? Ini masih BH. Oh BH aja. BH doang. Ukuran berapa itu? Tahu nggak ukuran gitu? Ukurannya 42. Tadi tatuan lo guys, tatuan lo. Tatuan lo. Luar biasa. Kan pencinta seni juga. Oh, pencinta seni juga. Oke. Banyak. Oh, tatuan juga. Jangan-jangan dulu patan preman kali? Enggak. Sorry ya. Tapi emang banyak tato ya? Semua badan banyak tatonya? Banyak. Oke. Tatonya banyak guys. Tuh. Wow. Iya. Buset. Nih tato semua ya. Oke. Jadi balik lagi ke tadi, kalau punya duit banyak ya, misalkan ada lah ya itu ya, kamu pengen ada keinginan untuk merubah benar-benar cantik. Iya. Tapi ada keinginan nggak untuk ngebuang si Otong? Si Otong, kayaknya kalau buat Otongnya enggak deh. Enggak, cuma bagian atas saja. Iya. Oke. Nah, untuk kembali nyenyong, mau sampai kapan? Secapeknya aja. Pernah sakit gak sih terus masuk gitu, harus begini, maksain? Pernah nggak sakit kamu, Vanessa? Terus tapi harus jalan gitu? Enggak, aku nggak pernah maksain sih. Waktu sakit? Kalau lagi keadaan sakit enggak. Ya. Kayak waktu pas tahun corona kemarin, kan aku sempat kena. Oh, kena. Terus? Ya udah. Tetap jalan? Enggak. Apa itu kita di isolasi? Isolasi mandiri. Oke, di rumah aja itu ya. Selama 13 hari aku. 13 hari di rumah aja tuh. Ada celengan makannya? Iya, pas untung situ alhamdulillahnya sih ada celengan, ada simpenan. Tapi sebagian ada juga aku minta ke mama. Soalnya itu kan kalau waktu Covid itu kan kemarin beli vitaminnya kan bener-bener mahal kan. Kemarin semua naik itu semua, harganya naik melambung tinggian waktu itu. Ya udah nggak apa-apa, yang penting dengan kembali sehat lagi kan. Kalau udah sehat lagi kan enak buat beraktivitasnya. Oke. Oh iya,
mamanya Vanessa udah tahu kayak gini keadaannya Vanessa di sini? Tahu. Looknya begini, rambut panjang, pakai cewek Iya. dan begini udah tahu. Kan udah Video call. Sebelum Enggak, sana juga udah iya, tahu ya. Dari sana aku udah Begini juga. Oke. Selanjutnya untuk terakhir, buat netizen atau buat yang orang di luar sana yang melihat Vanessa, ya kan? Vanessa yang looknya seperti ini, yang udah ke perempuanan. Tanggapan Vanessa gimana sih menghadapi para orang-orang yang menentang, apalagi kan kita di negara Indonesia, ya kan, Vanessa gitu kan? Tahu sendirilah negara kita itu yang apa ya saya bilang ya. Adalah pokoknya paling intinya sedikit aja depannya intinya seperti anti lah gitu. Tanggapan Vanessa gimana sih untuk menghadapi orang kayak gitu, yang apalagi yang mengatakan kamu tuh bencong, ini masuk ini nantinya apa ini, gimana sih? Pernah sakit hati nggak sih atau gimana? Atau mungkin ibu-ibu deh, seandainya ibu-ibu di luar sana yang bilang kamu kan bencong, kamu harus kembali dong ke kodrat kamu, ngapain sih kamu kayak gini? Kok gue jadi julid sih jadi. tanggapan ini Vanessa. Aku kalau tanggapan aku kalau aku ditegur, disuruh bilang, ada yang bilang tobat lu gini Iya. segala macam Oke. gitu. Nah itu Ya kalau dia umpamanya nasehatinnya dengan ngomong baik-baik, oh ya udah biasa-biasa aja. oke. Aku aku terima aja yang apa yang dia kasih tahu. Lagi pula juga Ustadz juga, siapa yang bilang kalau Ustadz itu nggak ada dosa? Pasti ada, semua orang itu pasti ada dosanya. Mau itu orang sholatnya 5 waktu, kan nggak ada yang tahu, cuma Tuhan sendiri yang tahu kalau orang ini ada dosa. Oke. Jadi nggak usah, aku nggak pernah ngambil pusing sih. Jadi balik lagi ke diri masing-masing ya. Balik ke diri masing-masing aja. Dan berkaca ke diri masing-masing. Belum tentu yang nasehatin juga nggak ada dosa. Iya. Tapi pernah nggak sih dijulitin orang paling parah gitu loh? Lu mati aja lu gitu. Pernah nggak? Enggak sih, aku nggak pernah. Masih standar aja, wajar aja lah, bencong lah, waria lah, yang apalah ya, kayak gitu ya. Jadi udah makanan sehari-hari lah itu ya. Gak pernah mendam rasa dendam ke orang itu. Gak pernah. Aku nggak pernah. Anggap aja masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Oke. Terakhir, sebelum kita tutup, kamu nyenyong biasanya lagu apa yang dinyanyiin? Aku macam-macam sih lagunya, soalnya kalau aku Biasanya apa? kan lip sync kan dia lu Tergantung tempatnya aku sih. Oh, tergantung. Kalau aku kayak umpamanya aku lagi masuk di tongkrongan, di lesehan gitu, aku cari lagu-lagunya tuh yang lagi viral, yang enak. Kalau di perkampungan paling dangdut kan, kalau soalnya di perkampungan kan orang kebanyakan ngertinya dangdut. Oke. Jadi ada playlistnya gitu Iya. ya? Oh. Kalau masuk ke tongkrongan kan kadang-kadang lagu yang viral-viral di TikTok atau DJ yang kekinian ya. Kau masuk ke kampung, lagu-lagu dangdut. Kan orang sukanya tuh Kalau ngelewatin orang-orang pernikahan, kalau ngeliatin orang nikahan, orang pada bingung, ini pengantinnya yang mana? Yang mana apa yang ini nih pengantinnya? tapi menurut Vanessa bisa nyanyi gak sih? Nyanyi enggak? Coba sedikit dong di sini, penyanyi apa yang paling suka kalau lagi lip sync? Coba sedikit aja, sedikit kita pengen dengar gitu. Jangan. Oh jangan, mahal. Suara aku ntar bikin gempa. Suara cewek gimana sih? Aku nggak ada suaranya udah begini. Kayak gini. Suara cowok. Aku kan apa adanya. Oh, padanya. Diterima ya syukur, enggak ya udah. Tapi pernah nggak sih marah gitu pakai suara cowok gitu? Oh apa lu gitu? Marah sama orang. Pernah sih aku gertak. Gimana suaranya Aku coba? gertakin. Tergantung. Ini kodam aku udah bangun apa belum ini? Dia tergantung kodamnya. Ya udah. udah itu aja sih. So, itu aja perbincangan kita ya. Udah, kayaknya cukup di sini aja. Cukup sekian.
udah banyak yang kita korek dari Vanessa, sosok Vanessa yang anak perantauan yang mengadu nasib di kota Jakarta ya, yang menghidupi dirinya sendiri, membanting tulang, terus dengan profesi yang menyenyong ya kemana-mana sampai perjalanan 20 km jauhnya gitu loh, tapi sangat luar biasa sekali ya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya Vanessa udah hadir di Hapo Channel berbagi cerita untuk subscribernya saya. Ada pesan-pesan nggak untuk sesama kamu mungkin semangat gitu nyenyongnya gitu, ada nggak? Apa ya pesan-pesan atau yang baru-baru mau jadi gitu penyenyong gitu, apa ada tips nggak? Buat yang baru meletek kan sekarang, jangan bikin onar lagi deh, biar nggak keusik lagi LGBT. Soalnya sekarang ini kayaknya aku liatin ada lagi yang musik LGBT. Begitu. Iya, jadi yang baru-baru meletek pengen menjadi seperti aku, jangan banyak gaya deh, menunjukkan diri gitu kali ya. Kan ini sekarang aku lihat lagi ada di viral di TikTok lagi. Oh banyak. Ya banyak sih, udah mulai berani orang gitu. Ini kan LGBT udah pada adem-adem, jadi jangan dibikin trending lagi, tuh usik lagi LGBT. Berarti dari sosok Vanessa yang saya tangkap nih sebenarnya nggak setuju ya. Kaum pelangi LGBT show up ke depan, nggak setuju. Iya. Nggak setuju, benar? Nggak setuju. Lebih baik ngumpet-ngumpet ibarat kata kayak gitu, tidak menunjukkan diri. Mendingan sekalian ketahuan kayak langsung jadi kayak gue daripada harus dianya dandan, alis sudah medok, bibir udah merah, rambutnya bondol, bajunya cowok. Nanggung. Jadi kayak itu kan kesannya sama aja kayak ngeledek. Oh, oke. Kalau mau jadi kayak aku ya udah, mending langsung kayak aku aja, jangan rambut bondol, full make up, baju cowok. Mending langsung kayak aku aja begitu. Udah, nggak usah tanggung-tanggung gitu. Iya. Buat apa coba begitu? Tapi setuju nggak, sorry gue potong, tapi setuju nggak sih kaum pelangi atau LGBT menunjukkan di tempat umum kalau mereka LGBT? Ya kenapa harus takut tuh? Tunjukin aja ke publik atau kemana. Kan kita sama-sama manusia, apalagi kita nggak ngerepotin siapa-siapa. Kita kan nggak ngerepotin siapa-siapa. Jadi begini, siapa yang mau disalahin? Nggak ada kan. Ini intinya udah jadi memanusiakan manusia. Udah masing-masing aja, urus aja masing-masing dosa-dosa. Ya harus siap berdampingan sama Vanessa. Berdampingan apa yang? Ya kehidupannya. Ya udah harus ya mengertilah gitu loh. Kalau sosok Vanessa ini ada di sekeliling ibu-ibu, bapak-bapak semua yang di luar sana ya kan. Iya. Ada loh kehidupan kayak gini ya kan. Ada. Gitu loh. Nah di Arab juga ada kok. Di Aceh yang kota-kota fanatik kan sebenarnya Aceh ya. Di Aceh juga ada. Yang kayak aku. Pokoknya di seluruh dunia ada deh. Iya, di mana-mana. Di mana-mana ada. Ya tapi balik lagi ya, semua punya rambu-rambu masing-masing. Mau di kota manapun pasti punya rambu-rambu. Kalau misalkan di luar negeri banyak pastinya. Tapi kan mereka kan rambunya kan berbeda dengan kita juga. Iya. Ya kan. Tapi ya udahlah gitu loh, balik lagi ke kita masing-masing sih, ke diri kita masing-masing. Bagaimana menyikapinya, bagaimana menanggapi mereka ini gitu loh. Intinya memanusiakan sesama manusia sih gitu loh. Selama tidak mengganggu mungkin ya. Menurut Vanessa ya udahlah gitu loh, dosa ditanggung masing-masing gitu. Buat aku pribadi ya. Udah masing-masing aja. Itu aja sih guys. Jadi perbincangan kita kali ini dari sosok Vanessa yang melalang buana merantau kehidupan di sini di Jakarta. Semangat untuk kamu berjuang
Iya. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga kaki mungkin ya, itu aja sih ya. Jadi untuk kalian semua para subscribernya Hapo Channel, dari tontonan ini ambil pelajarannya aja sih, pelajaran yang bagaimana kita menyikapi mereka tuh ada gitu loh di sekeliling kita gitu. Mungkin yang buat tinggal pasti melihat sosok ini setiap hari lewat mungkin gitu loh, ya udahlah gitu loh. So yang buruk-buruknya dari sosok Vanessa ya udahlah, buang aja lah, biarin aja lah gitu loh. Ya udah, so saya Heri mengucapkan terima kasih udah stay tune terus di Hapo Channel, dan ini Vanessa mengucapkan terima kasih. See you, sampai ketemu lagi di Hapo Channel berikutnya. Bye bye.